20 tahun kemudian. Lau Ye, ayo istirahat. Matahari terlalu terik. Minum air dulu. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyapu? Kot masih kotor? Denda Rp100. Pak, sudah saya sapu bersih. Lihat, tidak ada sampah di sini lagi. Tidak ada sampah? Benarkah? Akan saya tunjukkan. Tidak ada sampah, kan? Coba kalian lihat. Di area 1M ini ada 50 gram sampah. Sesuai aturan, denda Rp100. Saya hanya ikut peraturan. Apa yang kalian lihat? Tunggu saja. Nanti saya periksa satu-satu. Keterlaluan sekali kah? Kalau mau potong gaji, bilang saja langsung. Bisa kerja atau tidak? Tak bisa kerja, minggir. Tak ada yang maksa kerja di sini. Hormat pada Jenderal Long. Hormat pada Jenderal Long. Hormat pada Jenderal Long. Bukannya surat ada perintah Heitai? Tak ada Jenderal Long. Hanya Tuan Ye. Ya, Tuan Yi, sudah 3 tahun. Tabib abadi datang obati Anda. Apa kau Jenderal Long? Berkat dukungan Tuan Ye, 4 wanita ini sukses di bidang keuangan, politik, farmasi, dan reputasi. Tinggal beberapa hari sampai ulang tahun Anda. Mereka akan adakan pesta ulang tahun mega sebagai balas budi atas didikan Anda. Sudah lapor ke penguasa naga. Yudasan khusus akan mungkin hari pelantikan. Saya akan serahkan langsung saat itu. Saya akan ungkap identitas asli. Jadi, agar jiwa keempat saudara di surga tenang. Sayangnya jenazah istri Xiao Hao, Shen Biun, belum ditemukan. Tak tahu masih hidup atau sudah mati. Saya sangat malu padanya. Anda tidak bersalah. 20 tahun lalu, 4 dewa perang disuntik obat khusus. Membuat mereka gila dan tak waras. Mereka bunuh banyak warga. Terpaksa Anda harus membunuh mereka. Tapi Anda jaga nama baik mereka. Anda habiskan tenaga dalam untuk perpanjang nyawa 4 wanita itu. Hingga tubuh rusak dan beruban di usia muda. Tabib abadi datang tiap 3 tahun perpanjang usia Anda. Kakak, berhenti bicara. Ingat baik-baik, lupakan kejadian 20 tahun lalu. Jangan pernah bicarakan. Bahkan jika mati, kehormatan saudara-saudaraku tetap kujaga. Yang kukhawatirkan adalah jika keempat gadis itu tahu kaulah pembunuh ayah mereka. Tanpa tahu kebenaran, apa mereka akan menyalahkanmu? Jika suatu hari mereka ingin membunuhku untuk balas dendam, aku rela menerimanya. Tapi kau hampir mati untuk mereka. Ingat baik-baik, meski mereka ingin kubunuh, jangan bocorkan peristiwa 20 tahun lalu. Aku ingin menjaga nama baik keempat saudaraku. "20 tahun. Tanpa perjuangan ayah angkat membesarkan kami takkan bisa bertahan sampai sekarang. Kini kami sudah sukses dan terkenal, wajib membalas budinya." Berdasarkan berita terbaru, Su Xia, Jenderal Perang Bintang 9 dari Kekaisaran Xia. Tang Mani, Pemimpin Konsorsium, Sembilan Kuali. Lin Musue, Murid Utama Lembaga Tabib Abadi. Dan Xia dari Lembaga Riset Xia Agung. Siaku. 3 hari lagi akan ada pesta ulang tahun megah untuk ayah angkat Yezhantian di Jiangcheng. Yezhantian, aku sudah berjuang keras mencarimu. Akan kutantang kau bertanggung jawab dengan darahmu sendiri. Mani, persiapan pesta ulang tahun ayah angkat bagaimana? Sudah kureservasi hotel terbaik di Jiangcheng. Di hari pestanya, selebriti Jiangcheng akan datang merayakan ulang tahun ayah angkat. Demi membesarkan kami, ayah angkat selalu berikan yang terbaik. Kami pun wajib membalasnya dengan yang terbaik. Kini kami semua pulang, ayah angkat tak perlu hijab susah lagi. Benarkah? Malam ini kita pulang diam-diam untuk kejutkan dia. Tuan,
Ada wanita bernama Shen Biun mengaku sebagai ibumu ingin menemuimu. APA. Sia. Akhirnya kutemukan kau. Masih ingat? Aku ini ibumu. Ibu? Ibu. Tia, Ibu. Ibu kau sangga ibuku? Kau masih hidup. Masih hidup. Nok, ibu akhirnya menemukanmu. Ibu, aku kira ibu sudah meninggal. Tak kusangka bisa bertemu lagi. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Semua salah Ye Zhantian si binatang. Dia bersekutu dengan perampok Jepang membunuh ayahmu. Dia juga munafik mengangkatmu sebagai anak. Kuingin menguliti dan mencabut uratnya untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Bibi, apa ibu keliru? Kulihat sendiri dia memenggal kepala ayahmu. Itu tak mungkin. Ayahmu dan Ye Zhantian bersaudara seperjuangan. 20 tahun lalu, Miyamoto Ichiro Dewa Perang Jepang menyerang Daxia. Ayahmu diperintahkan memerangi musuh. Tapi siapa sangka Miyamoto Ichiro menawan kami, ibu dan anak, untuk memaksa ayahmu menyerah? Agar tak jadi pengkhianat. Kami lebih memilih mati daripada ayahmu menyerudi permintaan mereka. Marah, Miyamoto Ichiro memenggal kami. Tapi aku selamat secara kebetulan. Saat sadar, kulihat Ye Zhantian memenggal ayahmu dengan pedangnya. Tak mungkin. Ini tidak benar. Kusaksikan sendiri. Mengapa kau tak percaya? Ye Zhantianlah pembunuh ayahmu. Ayahmu mati mengenaskan. Ye Zhantian, kau menipu kami dengan keji. Dendam pembunuhan ayah tak bisa dimaafkan. Kita tak boleh hidup seangkasa dengan pembunuh. Kau harus tebus kejahatanmu dengan darah. Ternyata semua ini palsu. Kita telah tertipu selama 20 tahun. Dia pasti memanfaatkan kita untuk tujuan tersembunyi. Kau hampir menguasai 4 token Daxia. Kekayaan, kekuasaan, pengobatan, dan reputasi. Ini hal terpenting di Daxia. Jika jatuh ke tangan pencuri, akibatnya akan mengerikan. Dia menyamar 20 tahun hanya untuk 4 token ini. Dia benar-benar berusaha keras. Aku takkan biarkan dia berhasil. Aku akan membunuhnya. Balas dendam untuk orang tuaku. Jangan pergi. Terlalu mudah jika dia mati begitu saja. Di pesta ulang tahun nanti, aku akan membongkar aksinya. Dia akan kehilangan reputasi dan tak dikenang. 20 tahun telah berlalu. Zhantiannya. Hukumanmu tiba. Mereka benar-benar keterlaluan. Kau susah payah siapkan makanan favorit mereka, tapi tetap tak datang. Mungkin mereka sedang sibuk urusan penting. Sebaiknya kau segera pergi. Akan sulit dijelaskan jika mereka melihat ini. Ya. Sia, Manny, Nyexyu, Qingyu, kalian datang. Makanan sudah dihangatkan berkali-kali. Ayo makan. Kami datang untuk memberitahu. Kau harus datang ke pesta ulang tahun nanti. Kami akan buatkan kejutan tak terlupakan. Tak terlupakan Siamor hijab. Tak perlu berlebihan dan boros. Ayah dan anak cukup makan bersama di rumah saja. Sampai kapan kau berpura-pura? Kau kira tak ada yang tahu perbuatanmu? Apa mereka sudah tahu aku minta Dragon Lord serahkan 4 token itu? Pasti Hong Ni yang bocorkan rahasia. Kau sudah tahu. Ini hal sepele saja. Ini kewajiban seorang ayah. Jangan dipikirkan. Itukah yang seharusnya kau lakukan? Sebelumnya kami tak mau percaya kau melakukan itu. Kini kau mengakuinya sendiri. Karena kalian sudah tahu, tak ada gunanya kusembunyikan. Kau kenapa sih? Kenapa menangis hanya karena hal sepele? Sudah,
jangan menangis. Lepaskan. Minggir. Jangan nangis, ayolah. Lepaskan aku. Minggir. Apa ayah melakukan kesalahan? Sebenarnya ayah tidak sengaja menyembunyikannya. Ayah juga. Kakak. Masih ada yang mau kau jelasin? Jangan terlambat dalam 3 hari. Sia, Manny. Mereka benar-benar keterlaluan. Berani sekali mereka bicara seperti itu padamu? Nyawa mereka semua ditukar untuk menyelamatkanmu. Sudah, berhenti bicara. Mereka pasti marah, karena aku menyembunyikan identitas. Wajar kalau mereka belum bisa langsung menerima. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Jangan berimajinasi berlebihan. Mereka hanya mengingatkan ayah. Mereka bilang jangan sampai terlambat. Ini bukti mereka masih peduli pada ayah. Mereka sedang emosi dan bicara keras. Bagaimana? Apa kata Ayah Zantian? Dia mengaku sendiri sudah membunuh ayah. Dia bilang itu hal sepele yang tidak perlu dibahas. Dasar orang tak tahu malu. Dia benar-benar mengaku. Kita benar-benar buta dulu. Bodohnya kita sampai mempercayai si binatang Ye Zantian. Kau harus bunuh dia. Gunakan darahnya untuk persembahan arwah orang tuamu di... Bagaimana? Penampilanku baik-baik saja? Aku tidak akan mengecewakan Sia dan yang lain, kan? Kamu terlalu memikirkan mereka. Untuk mereka, kau sudah jadi ayah dan ibu sekaligus bertahun-tahun. Kau besarkan mereka dengan susah payah. Apa hak mereka meremehkanmu? Jangan sekali-kali bicara ini di depan mereka. Aku tak mau membebani psikologis mereka. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa tidak ada dekorasi karakter Cina, show, panjang umur? Ini sama sekali tidak seperti perayaan ulang tahun. Apa mereka sungguh-sungguh memeriahkan ulang tahunmu? Mereka baru menguasai 4 pilar. Kekayaan, kekuasaan, medis, dan reputasi. Saat ini lebih baik mereka tetap rendah profil. Sudah, jangan terlalu khawatir. Aku akan masuk sendiri. Kamu bisa pulang dulu. Selat. Suatu kehormatan Jenderal Suzhan dan Presiden Tang menyambut kami. Semoga kami bisa terus dibimbing di masa depan. Selamat. Kalian para tokoh penting Jiangcheng tentu harus kami sambut baik. Hari ini, kami ingin kalian semua menjadi saksi. Saksi apa? Bukankah ini ulang tahun ayah angkat Jenderal Suzhan? Ada acara lain dari Jenderal Suzhan? Nanti akan jelas. Silakan masuk. Kakak, semuanya sudah siap? Aku penasaran ekspresi Ye Zantian lihat kejutan ini. Sia, Manny, Mu Shua, Qingyue, kalian menungguku? Tentu. Kami harus menunggumu langsung di sini. Hari ini kami siapkan kejutan untukmu. Pasti akan membuatmu takkan bisa melupakan. Selamanya dikenang. Karena ayah sudah datang. Mari kita masuk. Aneh sekali. Hari ini kan hari perayaan ulang tahun. Tapi kenapa tidak ada suasana pesta sama sekali? Bahkan huruf, show, pun tidak ada. Bagiku ini tidak seperti pesta ulang tahun. Mungkin Jenderal Suzhan punya rencana lain. Bukankah kita diminta jadi saksi waktu itu? Tunggu saja. Sebentar lagi pasti jelas. Pantasan tidak ada dekorasi. Jadi kalian ingin memberiku kejutan. Hari ini, kami berempat ingin berterima kasih pada semua yang hadir di pesta ulang tahun ayah angkat kami, Ye Zantian. Pesta ini sangat berarti bagi kami berempat. Kami mohon semua yang hadir menjadi saksi. Semua pengkapan kami berempat berkat ayah. Tanpa ayah, kami tak mungkin ada di dunia ini. Anak durhaka. 20 tahun menganggap musuh sebagai ayah. Mohon maafkan anakmu, ayah. Ayah, hari ini kami akan balas dendam.
Pembunuhmu pasti akan tebus dosa dengan darahnya sendiri. Yazantian, dendam pembunuhan ayah adalah pertikaian abadi. Hari ini hari kematianmu. Apa, ayah angkat Jenderal Suzan ternyata pembunuh ayah kandungnya? Pantasan Jenderal Suzan minta kita jadi saksi. Rupanya Jenderal Suzan akan balas dendam untuk ayahnya. Bajingan ini punya niat jahat saat mengadopsi 4 saudari Jenderal Suzan. Kami dukung penuh Jenderal Suzan. Hukum tegas bajingan jahat ini. 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 Sia, dengarkan aku. Kenyataannya tidak seperti ini. Masih mau berkelit? Kau sudah bohongi aku 20 tahun. Aku takkan pergi seperti katamu. Yi Zhantian. Yazantian, masih ingat aku? Kakak ipar biu. Kau masih hidup? Aku mencarimu selama 20 tahun. Kak Su Hao di surga pasti sangat bahagia melihat ini. Jangan munafik di sini. Hari ini aku akan beberkan kejahatan kejimu. Kakak Kepar, kau akui sudah membunuh suamiku dan 4 dewa perang? Aku memang membunuh mereka, tapi ini bukan kebenaran seutuhnya. Dengarkan penjelasanku. Tak perlu penjelasanmu. Aku ingin kau tebus dosa dengan darahmu. Bisa minggir sebentar? Akan kuberitahu kebenarannya. Kau cari kesempatan untuk kabur. Jangan bermimpi. Katakan sinyuannya di sini. Aku benar-benar ingin tahu kebenarannya. Tak bisa kukatakan di sini. Percayalah padaku. Akan kuungkap semua kebenaran setelah pulang. Tidak. Hari ini kami sudah siapkan hadiah spesial untukmu. 4 kejahatan. 4 kejahatan. Menggabakan kebenaran demi kepentingan dan membina saudara. Ini kejahatan pertama. Bersekongkol dengan bandit Jepang dan mengkhianati Sia. Ini kejahatan kedua. Memanfaatkan adopsi untuk mengincar kecantikan, tindakan hina. Ini kejahatan ketiga. Mengintip dan merebut 4 token penting. Ini kejahatan keempat. Aku, Susia, Tang Mani, Lin Miexu, Chu Qingyu. Hari ini aku putus semua ikatan dengan Yazantian. Yi Zhantian, serahkan nyawamu. Ye Zhantian tak menyangka aku masih hidup kan? Saudara Hao dan yang lain sangat percaya padamu seperti kakak sendiri. Bagaimana mungkin kau tega melakukan ini? Kejadiannya tidak seperti yang kau lihat. Saat itu, Ichiro Miyamoto menahan ibu dan aku untuk memaksa saudara Hao menyerah. Kalau bukan karena pengkhianatanmu, bagaimana Ichiro tahu tempat tinggal kami? Lebih baik mati daripada biarkan saudara Hao mengkhianati kerajaan Tia. Semua saudari sudah tewas, hanya aku yang tersisa. Kau marah karena malu melihat saudara Hao menolak tunduk, lalu kau bunuh mereka. Tidak, percayalah padaku. Kau hanya tahu sebagian cerita, bukan semuanya. Kalau begitu katakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tak bisa bicara sekarang. Nanti akan kuberitahu diam-diam. Jangan desak aku lagi, ya? Jangan carry alasan lagi. Kalau memang tak bersalah, apa yang tak bisa diungkapkan? Kau terima mereka berempat hanya untuk tutupi kejahatan. Kau manfaatkan mereka untuk dapatkan 4 token kerajaan Sia. Langkahmu benar-benar licik. Andai aku tak selamat, rencanamu pasti berhasil. Aku tak pernah memanfaatkan mereka. Selama 20 tahun aku tulus memperlakukan mereka. Aku selalu anggap mereka seperti anakku sendiri. Diam. Memikirkan sudah memanggilmu ayah selama 20 tahun membuatku mual. Sudah begini, tak perlu buan kata lagi padanya. Hari ini, di hadapan selebriti di sini, keadilan akan menjemputmu. Balaskan ayahku dan singkirkan momok dari Great Sia. Aku sungguh tidak mengkhianati ayahmu. Percayalah padaku. Kakak Kepar, yang kau lihat dalam tentu kebenaran. Kalau begitu katakan kenapa kau membunuh mereka. Kau membuatku kehilangan suami dan mereka kehilangan orang tua. Suamiku membela negara dengan hati nurani yang bersih. Jika ada yang ingin kau katakan, ucapkan di sini. Biarkan semua tahu kenapa kau monster. Membina saudaramu sendiri. Sekarang aku belum bisa mengatakannya.
Kurasa kau hanya mencari-cari alasan. Siapa tahu jebakan apa lagi yang kau paing untuk kami, lalu tangkap kami semua sekaligus. Yazantian, jangan saya akan usahamu. Selain selebriti Jiang Cheng, ada pasukan elitku di sini. Kau tak bisa kabur meski punya sayap. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana perlakuanku selama 20 tahun. Sedikit masalah, bahkan luka kecil, aku lebih khawatir dari siapapun. Aku bahkan rela mengorbankan nyawa untuk melindungi. Aku bahkan rela mengorbankan nyawaku sendiri. Kakak, jangan mainin perasaan di sini. Perbuatanmu tak ada artinya dibenci pembunuh ayahmu. Siapa, tolong datang ke sini. Ini patung yang kau beri saat rayakan ulang tahun pertama. Kau bilang aku pasti akan jadi dewa perang. Aku juga sudah berusaha keras untuk itu. Kini akhirnya aku akan jadi dewa perang. Tapi semua ini hanya bagian dari konspirasi jahat. Ini celengan yang kau beri saat ulang tahun ke-6ku. Kau bilang aku pasti jadi orang terkaya di Siaraya. Aku bekerja keras dan akhirnya jadi presiden konsorsium judi. Semua ini hanya langkahmu untuk capai tujuan. Ini hadiah ulang tahun kelimaku. Kau bilang aku akan jadi dokter termasyhur. Rupanya kau sudah lama atur segalanya untuk dapatkan 4 token. Dulu kusangka ini berharga, tapi sekarang aku muak melihatnya. Saat aku berusia 5 tahun, kau bilang aku bisa jadi ilmuwan. Kini aku hampir jadi sarjana nasional Dasia. Dan rencanamu sekarang hancur lebur. Semua ini bukti kejahatanmu yang bersembunyi di balik topeng ayah bayi. Berhenti memungutinya. Sampai kapan kau terus beraktif? Kau sedih hanya karena rencanamu gagal total. Orang lain mungkin mengira kau korban yang tak berdosa. Dulu kukira, suatu hari kalian berempat akan membalas dendam setelah tahu aku pembunuh ayah kalian. Tapi tak kusangka kalian menghapus 20 tahun pengabdianku begitu saja. Bahkan kalian mencemoohku dengan kata-kata hina. Bukankah ucapan kami benar? Tak ada lagi yang kubicara jika kalian mau balas dendam. Tapi aku tak mau mati dengan tuduhan keempat dosa yang kalian sebut. Akulah yang mengangkatmu ke puncak kekayaan, kekuasaan, membuatmu jadi sosok yang dikagumi ribuan orang, meski sekarang kalian menghujatku. Aku tak, karena nuraniku tetap bersih sejak awal, langit dan bumi jadi saksi. Karena dari awal hingga akhir, nuraniku bersih, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Klaim nurani bersih dan saksi langit bumi yang keterlaluan. Kau penjahat keji. Membina saudara dan mengkhianati Tuan Demi Kentungan. Hak apa kau ucapkan 8 kata itu? Apa kau yang mengangkat kami di atas ribuan orang? Semua prestasi ini hasil kerja keras kami. Apa hubungannya denganmu? Hubungan kita hanyalah kamu atur jalan kami untuk rencana jahat. Kesuksesan kami murni hasil usaha sendiri. Berhenti berlagak di sini, menyesatkan publik. Kejahatanmu terlalu banyak untuk disebutkan. Siamor hijabku putri sampah. Terhadap almarhum kakakku, nuraniku bersih. Takkan ku sesali meski harus mati. Cheng Yu. Kau tak pantah menyebut nama. Ayah punya kesulitannya. Kesulitan? Kesulitan macam apa sampai harus membunuh orang tuaku? Orang sepertimu pantas mati. Takkan kubiarkan kau matimu. Kau tipu aku selama 20 tahun. Kau manfaatkan aku 20 tahun lamanya. Akan kubuat hidupmu bagai neraka. Selama 20 tahun kau berbuat banyak, tak bisa tutupi kau yang membunuh orang tuaku. Setelah dapat 4 token besar, kami berempat berikutnya yang kau bunuh?
Sakit? Sakit seperti kehilangan keluarga dan dikianati arsertahun? 20 tahun ayah membesarkanmu dengan makanan dan pakaian terbaik. Maukah kau membunuh ayah sendiri? Manusia brengsek sepertimu pantas digiling jadi debu dan abunya ditebarkan. Orang berdosa seperti ini pantas dipotong secara bukti. Dulu 4 dewa perang adalah pilar penjaga kerajaan Sia. Dia berani bunuh 4 dewa perang. Dosanya tak terampuni. Jangan biarkan mati mudah. Buat hidupnya jadi neraka. Dia harus dihukum berat agar menebus dosa dalam siksaan. Zio hao zai fiai, xiao lang xiao xiao. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku akan tetap menjaga rahasia, menjaga reputasimu. Yi Zhantian, jangan berpura-pura. Kau pikir ini sudah berakhir? Aku ingin seluruh rakyat Dacia tahu kau pengkhianat yang mengkhianati saudara dan negara. Sinuanya, nialakan siaran langsung. Akan kehakamai binatang ini di hadapan seluruh rakyat Dacia. Tolong bantu aku, selama 20 tahun ini, aku menderita. Berikan aku akhir yang cepat. Dengan begitu aku bisa bertemu saudaraku di alam baka. Kau ingin mati cepat? Tidak mungkin. Itu terlalu mudah bagimu. Seret dia dan suruh berlutut di depan tablet peringatan. Suamiku, sudah 20 tahun. Akhirnya kubalaskan dendammu. Semoga arwahmu di surga tenang. Bukala Matimer dan Lihatlah. Sudah 20 tahun. Tidurmu nyenyak setiap hari, tidak mimpi buruk, setiap hari aku menderita. Setiap mengingat kejadian itu, ingin kucabut jantungmu. Kau kira hatiku tidak hancur? Setiap ingat aku yang membunuh mereka sendiri. Hatiku remak redam. Bicara. Katakan kenapa kau bunuh mereka. Kenapa kau? Komandan Naga. Berani-beraninya mereka melakukan ini padamu? Segera ke tempat acara pesta ulang tahun Tuan Muda Long. Cepat pergi. Bye. Hei, Dokter Abadi. Tuan Muda Long terluka parah. Segera kemari. Berani mereka memperlakukanmu begini. Nyawamu hampir melayang karena mereka. Sangat termaafkan. Aku sudah janji pada saudara-saudaraku, mati pun takkan kyungkep. Untuk menutupi kejahatanmu sendiri, kau masih ingin menyeret mereka sebelum mati. Hadamu sangga kejam. Ibu, kau lihat sendiri dia membenaraya. Bukti apa lagi yang kau perlukan? Dia sendiri sudah mengakuinya. Maka dia harus dikubur hidup-hidup bersama mayat. Dia cuma berusaha mengulur waktu dengan misterius. Kita tak boleh tertipu. Justru karena dia bersikap misterius, kita harus paksa dia bicara jujur. Aku takkan biarkan ayahmu mati tanpa tahu kebenaran. Ye Zhantian, kau kira diam bisa selamatkan nyawamu? Jika kau tetap diam, kubuat hidupmu sengsara. Mari kita lihat berapa lama kau bertahan. Bunuhlah aku, akhiri saja cepat. Kau ingin mati? Aku takkan biarkan kau mati. Aku ingin tahu kebenarannya. Mau tahu kebenaran? Akan kuberitahu. Aku beritahu. Tuan Yi. Kalian tidak tahu terima kasih. Bagaimana mereka bisa memperlakukanmu begini? Apa yang kau lakukan ini? Pergi. Tidak, aku tidak bisa ke sana. Untuk rahasia ini. Kau tahan selama 20 tahun. Kau disiksa selama 20 tahun. Kau bantu mereka kepai pankak. Sudah cukup pengorbananmu. Apa yang mau kau lakukan? Tidakkah kau ingin kebenaran? Baik. Kuperingatkan, jangan sampai kau menyesal. Kau pikir kami akan menyesal? Suamiku, ayah mereka, pria berintegritas. Jangan coba-coba menghujatnya. Siapakah kau?
Siapakah aku? Kelak kau akan tahu. Lebih baik kau bicara jujur. Jika tidak, tak sadapan akan kilir hijab-hijab. Jangan salahkan aku jika kau mencari mati. Kau. Jika kau berani bicara sepatah kata, aku mati di depan. Tidak, letakkan itu. Letakkan. Kau mau bicara atau tidak? Jika kau diam, kutusuk dia berkali-kali. Buat dia menderita. Dia tak bisa mati sekalipun ingin. Sia. Masih mau tahu kebenaran yang mungkin tak ingin kau dengar? Jangan berbelit-belit di sini. Kau kira aku akan membiarkanmu begitu saja? Aku harus tahu kebenarannya hari ini. Atau kusiksa perlahan sampai kau bicara. Susia, kau pasti menyesali ini. Ku yakin. Aku memang akan menyesal. Ku sesali tak tahu sifat aslinya lebih awal. Ku sesali tak membunuhnya lebih cepat. Balas dendam untuk kayu. Benar. Sampah sepertinya pantas dihukum sejak dulu. Setiap ingat pernah memanggilnya ayah, rasanya menodai orang tuaku yang sudah tiada. Kau sungguh tak berperasaan dan tak punya nurani. Takut tidak jika Naga Marsekal tahu, kualifikasimu untuk 4 token dicabut? Kita basmi Durjana untuk rakyat. Biar Naga Marsekal tahu, dia akan dukung aku. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Jangan lupa. Dia yang mengorbankan nyawa untuk selamatkan kalian berempat dulu. Kini kau mau cabut nyawanya hanya dari cerita sepihak. Tidak takut dikutuk orang di belakang kalian? Kau bilang kami memfitnahnya. Apakah benar dia yang bunuh 4 dewa perang? Benar, tapi bukan kebenaran seutuhnya. Kalau begitu ungkapkan semuanya. Tidak. Aku tak bisa hanya diam melihatmu mati. Aku tidak sanggup. Tak akan kubiarkan kau dapat reputasi buruk setelah berkorban banyak. Jika berani mengatakannya, aku takkan memaafkanmu. Untukmu, aku tak takut kehilangan nyawa. Seseorang kesini, yang tidak ada urusan, keluar. Semua yang tidak relevan segera meninggalkan tempat. Pelanggar akan menanggung konsekuensinya sendiri. Tunggu sebentar. Katakan saja semua yang ingin kau sampaikan di sini. Aku ingin kau jujur di depan semua orang. Sia, apa kau tidak ingin tahu kebenaran? Aku bisa memberitahu, tapi mereka harus pergi dari sini. Suamiku dan yang lain sudah terbuka dan jujur. Kami tidak takut. Kau takut apa sebenarnya? Kau harus jujur di depan semua orang. Semua selebriti di sini bisa jadi saksi, agar tidak ada yang menyebar rumor dan mencemarkan nama ayahku nanti. Tidak hanya itu, seluruh proses harus disiarkan langsung. Aku ingin seluruh grade Sia tahu ayah kami dibunuh tidak adil. Aku ingin Yezhantian dikutuk dan dihina ribuan orang. Bahkan jika Yezhantian tidak mati, dia akan jadi sampah masyarakat yang dibenci semua orang. Dia akan mati dalam siksan rasa takut dan sakit. Ini pilihanmu. Jangan menyesal. Sudahlah. Bicaralah. Marshal Ye membunuh mereka karena dikendalikan musuh dan membunuh prajurit Great Sia. Tangan mereka berlumuran darah prajurit. Pengkhianat sebenarnya adalah mereka. Puas dengan kebenaran. Hari ini ulang tahun Jenderal Long. Aku penasaran kejutan apa yang disiapkan Sia dan yang lain. Marsekal Su masih tak tahu identitas asli Jenderal Long. Sering menyebut ayah angkatnya, menunjukkan kesalahannya. Pasti mereka menyiapkan hadiah hebat. Marsekal Perong, lihat. Apa berani mereka perlakukan Jenderal Long begini? Kurang ajar. Beraninya Tang Mani perlakukan Jenderal Long begini. Ini tak bisa dimaafkan. Ketak pantas bawa lambang kekayaan ini. Chu Qingwei, kau sadar apa yang kau lakukan? Kau mengkhianati orang yang menolong. Lambat laun, kau pasti menyesal. Jenderal Long tak tahan siksaan begini. Jika ini berlanjut, aku pun tak bisa selamatkan keadaan meski ada di sana. Injak gas habis-habisan. Kita harus cepat sampai. Tuan Yi, Pergi, jangan bicara lagi. bahkan kau suruh aku mati, aku tetap harus bicara. Aku tak mau lihat kau menderita seperti ini lagi. Aku minta maaf pada kalian semua.
Aku tidak menepati janjiku padamu. Sebenarnya kebenarannya seperti ini. 4 marsikal perang termasyhur dulu ternyata jadi boneka penjajah Jepang dan membunuh prajurit Xia. Pantas Yezhantian menolak mengatakannya. Jika diungkap, reputasi 4 marsikal perang akan hancur total. Tidak. Ini bukan kebenaran. Ini bukan kebenaran. Sudah kukatakan jangan menyesal nanti. Kini seluruh Xia sudah tahu kebenarannya. Ayahmu penjahat yang tangannya berlumuran darah prajurit Xia. Kau bohong. Aku takkan biarkan kau menghina ayahku. Ye Zhantian, kau benar-benar kejam. Membunuh ayahku belum cukup, sekarang kau nodai namanya. Kau benar-benar jahat. Kau sengaja buat penasaran dan sembunyikan kebenaran demi PICU Raza ingin tahu. Lalu menghina ayahku. Kau yang hampir mati ini masih mau korbankan kehormatan ayah. Bangsat sepertimu, dipotong seribu kali pun takkan redam amarah. Hadirin sekalian, apa kalian percaya omong kosong tidak masuk akal ini? 4 marsikal perang agung adalah pilar Xia agung pada masa itu. Tak ada yang bisa menandingi mereka kecuali marsikal naga. Bagaimana mungkin mereka menjadi boneka penjajah Jepang? Tentu saja aku tidak percaya. Kurasa mereka mengarang dusta untuk cuci tangan dari kejahatan. Beraninya kau, fitnah 4 marsikal perang agung kami. Sebagai warga Xia agung, aku tak akan pernah setuju ini. Ya, mereka harus dihancurkan sebagai hukuman. Sebagai hukuman. Ini yang kau sebut kebenaran. Kau sengaja memfitnah marsikal untuk cuci tangan dari kejahatan, agar pembunuhan marsikal olehmu terlihat wajar. Langkahmu sangat licik. Tapi kau kira kami semua bodoh? Omong kosongmu ini. Tanya rakyat Xia Agung, apakah mereka percaya? Fakta tetaplah fakta. Kau tidak percaya karena tak mau terima kenyataan. Aku tak izinkan kau fitnah suamiku. Kami lebih memilih mati daripada biarkan mereka bersianat. Mereka tak mungkin jadi boneka Ichiro Miyamoto. Kau ditangkap dan diancam Ichiro Miyamoto. Untuk menyelamatkanmu, mereka rela berlutut. Sejak saat itu, nasib mereka tertancap di tiang aib Xia Agung. Diam. Kalian berempat terluka parah oleh Ichiro Miyamoto. Jenderal Long mengorbankan seluruh tenaga hidupnya untuk selamatkan kalian. Rambut hitamnya memutih seketika. Andai tahu kalian begini, lebih baik dia tak menyelamatkan kalian. Apakah dia Jenderal Long yang menyepi selama lebih dari 20 tahun? Dia pemilik 4 token legendaris. Dialah penguasa kekayaan, kekuasaan, reputasi dan sumber medis sedunia. Benar. Beraninya kau ucapkan kata-kata durhaka dan membangkang. Kau sangka tidak tahu malu. Beraninya berpura-pura jadi Jenderal Long di hadapan semua. Apa kau sudah putus asa sampai nekat begini? Jenderal Long dari Xia Agung adalah orang terkuat di kerajaan. Dia juga guru Kaisar Naga. Di bawah 1 orang tapi di atas 10.000 orang. Lalu siapa sih Ye Zhantian ini? Pemulung berani mengaku sebagai Jenderal Long. Menurutmu ini tidak konyol? Jika Ye Zhantian adalah Jenderal Long, kenapa aku tak tahu? Memang dulu dia punya trik saat bersaudara dengan Kak Hao. Tapi aku yakin dia pasti bukan Jenderal Long Xia Agung. Bibi Lianyun saja tak tahu dia Jenderal Long. Apalagi alasanmu? Kau rela lakukan apa saja demi tujuan, bahkan berbohong. Kau anggap kami bodoh? Berani-beraninya palsukan Jenderal Long tanpa persiapan. Kau. Lupakan saja. Aku sungguh bukan Jenderal Long lagi. Kau sudah menghina 4 dewa perang, sebuah kejahatan berat. Lebih parah lagi kau masih berani palsukan Jenderal Long Xia. Ayo, tangkap wanita ini dan padaan tangannya. Suruh dia bersujud di depan ayahku bersama Ye Zhantian. Saya Papan yang berani menghalangi akan dibana tanpa ampun. Dengan gerombolan pecundang sepertimu, berani target Tuan Ye? Sebar perintahku. Siapa berani bertindak akan dihabisi. Kata-katanya sombong sekali. Aku ingin lihat gerombolan kacau ini lawan pasukan eliteku. Kau ini siapa sebenarnya? Pasukan elit kesaja tak sanggap melawan. Kau anggap ini pasukan elite? Tanpa dukungan diam-diam Tuan Ye, mana mungkin kau sukses di medan perang? Apa yang kau omongkan ini? Prestasi militerku kuraih dengan taruhan nyawa di medan perang. Apa hubungannya dengan pria rendahan itu? Jangan sok jago hanya karena punya sedikit kemampuan. Dengar baik-baik. Jangan sok jago hanya karena punya sedikit kemampuan. Umumkan tanggal penerimaan dan pengesahan 4 token utama. Berani lancang di sini berarti mencari maut. Justru kaulah yang sedang menghampiri maut.
Jika utusan khusus tahu Ye Zhantian bunuh 4 dewa perang dan palsukan jadi Dragon Marshal, Dragon Lord murka, kau pasti binasa. Utusan Zhao adalah tangan kanan Dragon Lord. Dia pernah temui Dragon Marshal asli. Begitu dia datang, kebohonganmu akan runtuh. Kau tidak tahu terima kasih dan bodoh. 4 token jatuh ke tanganmu, Xia Raya akan hancur. Lansang. Barony fitnah kami sama dengan mengena Dragon Lord dan Marshal. Nanti saat utusan Zhao datang, tunggulah hukuman untukmu. Utusan khusus Dragon Lord, Zhao An, telah tiba. Saya menghormati Kepala Pilihan Zhao. Marsical Su, President Tang, Tabib Susi Lin, Sendiki Chu. Selamat, mulai sekarang, kalian akan menjadi pilar Great Xia. Jangan kecewakan harapan besar Dewa Naga dan Marsikal Naga. Tenang saja, Kepala Pelayan Zhao. Kami berempat pasti akan menjalankan misi dan mengabdi sepenuh hati untuk Great Xia. Memang darah pahlawan mengalir di Putri Pahlawan. Hari ini, saya datang atas perintah Dewa Naga untuk umumkan penganugerahan gelar. Kepala Pelayan Zhao, tadi ada yang mengaku sebagai Marsikal Naga. Berani-beraninya palsukan identitas Marsikal Naga? Benar. Karena Anda pernah temui Marsikal Naga, tentu tahu wujud aslinya. Saya harap Anda bisa datang untuk mengidentifikasi dan ungkap jati diri mereka. Kepala Pelayan Zhao, ini mereka. Dia bukan hanya palsukan Marsikal Naga, TAPI juga pembenar ayah kami. 20 tahun silam, ayah kami, salah satu 4 Marsikal perang, bukan gugur di medan perang, tapi dibunuh olehnya dengan penuh dendam. Kepala Pelayan Zhao, kami mohon keadilan dari Anda. Kepala Pelayan Zhao, saya istri Su Hao. Saya selamat dari peristiwa 20 tahun lalu. Saya melihat langsung Ye Zhantian ini memenggal kepala saudara seperjuangannya. Suami saya mati dengan sangat mengenaskan. Ye Zhantian, mari lihat bagaimana kau bisa ngeles dan tetap pura-pura jadi Marsikal Naga di depan Kepala Pelayan Zhao. Apa kau yang melakukan semua ini? Ini cuma trik kecil kami untuk membalas dendam ayah kami. Ye Zhantian tak cuma membunuh ayah kami, tapi juga menuduhnya jadi boneka Miyamoto Ichiro. Dia mencemarkan nama baik mereka. Aku tak akan biarkan dia mati mudah begitu saja. Beraninya kau. Marsikal Naga, mereka memperlakukanmu seperti itu. Ini bukan kesalahan mereka. Mereka tak tahu kebenarannya. Aku paham betul keinginan mereka balas dendam untuk ayahnya. Justru aku akan sedih jika mereka tak mau melakukan ini. Jangan sok jadi orang baik. Kau pikir ini bisa menyelamatkan nyawamu? Kematian adalah pembebasan bagiku. Kau sungguh mengecewakanku. Sepertinya hari ini bukan waktu tepat umumkan tanggal warisan dan penganugerahan gelar. Sebaiknya kau introspeksi diri dulu. Soal kejadian hari ini, akan kulanjutkan ke Dragon Lord dulu sebelum putuskan lebih jauh. Apa maksudmu? Haruskah kujelaskan setiap keputusan yang kuambil? Kepala Pelayan Zhao. Anda diperintahkan Dragon Lord umumkan tanggal upacara suksesi. Barony menentang Parentanaya? Kepala Pelayan Zhao, tidakkah Anda takut dihukum Dragon Lord? Kami butuh penjelasan yang masuk akal. Hari ini kan pesta ulang tahun ayah angkatmu. Kalian mau membunuhnya di pesta ini? Mengkhianati yang membesarkanmu, tidak berbakti. Sungguh keterlaluan. Akan saya laporkan ke Dragon Lord. Beliau yang putuskan warisan 4 token. Kepala Pelayan Zhao, dia pembunuh 4 dewa perang. Penjahat Daxia. Orang seperti ini layak mati. Inikah alasanmu tidak umumkan perintah Dragon Lord? 4 dewa perang tewas dalam pertempuran. Sudah diumumkan 20 tahun lalu oleh Dragon Lord. Berani meragukan Dragon Lord? 20 tahun lalu aku melihat sendiri suamiku dibunuh Ye Zhantian. Maksudmu Dragon Lord salah? Bukan. Jika benar, Ye Zhantian pelakunya, Dragon Lord tak memberi ampun. Tapi Ye Zhantian mengangkat kalian sebagai anak. Membesarkan kalian. Bagaimana balas budi? Sungguh menyedihkan. Apa hakmu mewarisi 4 token? Ibuku tidak mungkin berbohong. Dia takkan membohongiku. Aku bersumpah tidak berbohong.
Jika ada dusta, biar petir menghujamku. Kepala pelayan Zhao, sikapmu melindungi Ye Zhantian mencurigakan. Anda, Tugasmu hanya sampaikan perintah Dragon Lord. Berani membatalkannya? Jangan sok kuasa hanya karena dekat Dragon Lord. Pengurus kepala Zhao, jika kau berani melawan perintah Sang Naga hari ini, kami 4 bersaudara akan laporkan kejadian hari ini ke Sang Naga. Bersiaplah menerima hukuman dari Sang Naga. baik. Silakan laporkan saja. Aku ingin lihat siapa yang akan dihukum tim naga. Kalian lebih baik jaga sikap. Killian. Kakak sulung, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Masalah ini harus dilaporkan ke Sang Naga. Jika Zhao An berani melanggar perintah Sang Naga, tunggu saja hukumannya. Zhao An ini benar-benar luar biasa. Siapa yang suruh dia membelaku? Dia melakukan ini demi kebaikanmu juga. Dalam kondisimu sekarang, jangan marah-marah lagi. Aku sudah panggil Menteri Pengobatan untuk merawatmu. Biarkan aku membawamu pergi sekarang. Berhenti. Apa aku menyuruh kalian pergi? Jangan kira karena Zhao An mempermasalahkan hal sepele dan membelamu, kalian bisa semena-mena. Jika ingin mati, aku bisa kabulkan sekarang. Jangan senang dulu. Tunggu kami melapor ke Tuan Naga. Ya Zhantian, jika tak kibana di kehidupan ini, sampai aku biarkan manusia. Akan kuceritakan kebenarannya saat ada kesempatan. Sudah 20 tahun. Saatnya aku merdeka. Kakak, apa kamu benar-benar akan melepasnya begitu saja? Jika bajingan ini kabur ke Jepang, kita akan sulit menangkapnya. Bajingan ini harus mati. Kalau tidak, orang tuamu takkan tenang di alam baka. Aku takkan biarkan dia lolos begitu saja. Kita berempat bisa ajukan petisi ke Dragon Lord dan biarkan dia yang memutuskan. Kemanapun dia kabur, takkan ada tempat untuk bersembunyi. Benar. Jika Dragon Lord umumkan kejahatannya, tak ada yang bisa lindungi dia. Kita ke ibu kota sekarang juga untuk ajukan petisi. Kurang ajar. Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Kau tak layak jadi dewa perang Great Xia. Aku tak mau punya murid sepertimu. Guru. Ketua Tang Mani, kau tak layak pegang token pengelola kekayaan ini. Kau akan menyesal. Ketua. Guru. Seharusnya dokter punya hati welas asih. Tapi kau tak layak jadi murid mesin Immortal Feli, apalagi pegang token obat. Chu Qingyue, apa kau pikir akibat dari perbuatan terkutuk ini? Pantaskah kau disebut cendekiawan Great Xia? Kau tak layak, guru. Tolong dengarkan penjelasan. Tabib Abadi. Bagaimana kondisi tubuh Komandan Long? Komandan Long memang awalnya sakit-sakitan, selama 3 tahun mengandalkan sesuatu untuk memperpanjang umur. Sudah mukjizat dia bisa bertahan sampai sekarang. Sekarang dia terluka parah. Tabib Abadi, Anda harus menyembuhkan Komandan Long. Hong Mi, apa yang kamu lakukan? Aku sudah mati lama, kalau bukan karena Tabib Abadi. Komandan Long, Anda pasti akan baik-baik saja. 20 tahun lalu Anda baik-baik saja, sekarang pasti bisa melewati ini. Mengapa kamu menangis? Aku belum akan mati. Masih ada keinginan yang belum terlaksana. Komandan Long, maksudmu warisan dan penyerahan 4 token besar? Mereka memperlakukanmu seperti itu. Masih mau beri 4 token besar? Mereka tidak layak. "20 tahun lalu. Kalau aku tidak terlambat, Su Hao dan yang lain tidak akan dijebak Ichiro Miyamoto. Tanggingku perlemuran darah saudara-saudaraku. Wajar jika putri mereka ingin balas dendam padaku. Tapi Anda sudah cukup berkorban, seharusnya ini lunas sejak dulu. Anda tidak berutang apapun pada siapapun. Ini hal terakhir yang bisa kulakukan untuk mereka. Mereka harus melanjutkan perjalanan sendiri. Kemampuan medis Mu Sue wajar sendiri. Aku tahu kualitasnya. Hatinya baik dan tahu berterima kasih.
Tapi kebencian karena ayah dibunuh lebih besar dari langit. Makanya dia sangat membenci Komandan Long. 20 tahun lalu Ichiro, Miyamoto tahu lokasi istri dan anak Dewa Perang. Pasty ada pengkhianat. Honai. Bagaimana perkembangan penyelidikanmu? Orang itu benar-benar bersembunyi sangat dalam. Sudah 20 tahun, baru kutemukan petunjuk. Siapa? Belum pasti, tapi pasti terkait Raja Zenbei. Paman Gondang Longzu. Long ya, Raja Zenbei. Yamamoto. Karena kau di sini, duduk dan minum teh denganku. Komandan Long sudah muncul. Meski kekuatan bela dirinya hilang, pengaruhnya tetap besar. Ini saat tepat untuk menyingkirkannya. Komandan Long akan menyerahkan 4 token besar Daxia, kekayaan, kekuasaan, obat, reputasi, ke putri mantan Dewa Perang. Untuk Kawasari Desir, kita jadikan mereka boneka. Seperti yang kita lakukan ke Dewa Perang dulu. Sayangnya dia masih bisa menggagalkannya. Kali ini kita tidak boleh gagal. Aku sudah menyiapkan segalanya. Komandan Long, bagaimana kondisi fisikmu? Aku tahu kejadian di pesta ulang tahun. Susia di kederleluan. Ini bukan kesalahan mereka. Zhao An, sediakan kursi. Tuan Long, saya datang untuk membahas sesuatu. Silakan bicara, Komandan Long. Kalian semua boleh pergi. Hong Ni menemukan pengkhianat yang bersekutu dengan Ichiro, Miyamoto 20 tahun lalu. Siapa? Long ya, Raja Zenbei. Apa? Ternyata dia. Kami ingin bertemu Tuan Long. Tuan Long sedang ada urusan dengan Komandan Long dan tak mau ditemui. Komandan Long juga ada di sini. Kebetulan kami juga ingin bertemu Komandan Long. Tergantung apakah Komandan Long mau bertemu kalian atau tidak. Kepala pelayan Zhao, maksudmu apa? Komandan Long sudah mempercayakan 4 token penting pada kami berempat. Masa dia tidak mau bertemu kami? Apa maksudmu menghalangi kami seperti ini? Tidak cekat diakem Tuan Long dan Komandan Long. Kau sedang memfitnah. Lalu kenapa kau melanggar perintah Komandan Long? Kurasa kau punya niat tersembunyi. 4 saudari ini datang ke ibu kota, sungguh mengejutkan. Bagus mereka datang. Hari ini akan kuberi pelajaran. Tuan Long, Sinua akan berjalan sesuai rencana. Saat ini aku belum bisa bertemu mereka. Komandan Long, jangan khawatir. Untuk kedamaian Daxia, akan kususun rencana yang sempurna. Saya pergi sekarang. Hari ini aku harus temui Tuan Long. Minggir. Memalukan membuat keributan di luar. Hormat pada Tuan Long. Tuan Long, mereka ingin bertemu Anda. Kenapa sosok dari belakang ini terlihat sangat familiar? Kakak sulung, kenapa sosok orang tadi terasa sangat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Aku juga merasakan hal yang sama. Mungkinkah kita pernah bertemu Komandan Long sebelumnya? Tuan Long, apakah tadi itu Komandan Long yang pergi? Benar. Ada keperluan apa dengan saya? Kami datang menuntut keadilan untuk ayah kami. Tuan Long, ayah kami berjuang untuk negara tapi difitnah penjahat. Beliau wafat dalam ketidakrelaan, mata tak terpejamkan. Jika tak bisa membalas dendam ayah, apa hak kami memegang 4 token? Bukankah kami akan jadi bahan tertawaan dunia? Kami berharap Tuan Long bisa memberikan keadilan. Kalian sungguh konyol. Apa yang diajarkan Tuan Long benar. Musuh ada di depan mata, tapi tak bisa kita habis. Ini memang menggelikan. Apakah maksud Tuan Long seperti ini? Meneer Zhao, Anda juga terlibat dalam hal ini. Yes Hantian menyamar jadi Komandan Long, tapi Anda diam saja. Anda juga melanggar perintah Tuan Long. You come on APA pantas Anda terima? Kalian, kakak. Saya sudah tahu persoalan ini. 3 hari lagi saya akan hadiri langsung upacara warisan 4 token besar. Akan kuberikan keadilan yang kalian minta. Terima kasih Tuan Long. Jangan disebarkan dulu. Saya tidak ingin ini jadi kegaduhan. Baik, mari kita pergi. Komandan Long sudah berbuat banyak untukmu, tapi kau tega memperlakukannya begini. Karena kalian mau kebenaran,
akan kuberikan. Hanya saja aku khawatir kalian tak sanggup menerima. Ngomong-ngomong, guruku sudah tiba di ibu kota, aku harus menjumpainya. Kemarin aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba memarahi. Mungkin karena aku belum membalas dendam untuk ayahku. Aku juga ingin menemui ketua organisasi. Mereka pasti tidak puas dengan penampilan kita di siaran langsung kemarin. Aku harus pergi menjelaskan semuanya. Guruku juga datang ke ibu kota, aku harus menemui beliau. Aku harus ke lembaga riset dan tanya guru apa yang terjadi. Ayo pergi. Commandant Long, Luo Jiuxia, Qian Yu, Shen Wansan, dan Yao Chen menunggumu di Hotel Imperial Chor. Mereka ingin minta maaf padamu. Untuk APA mereka minta maaf? Mereka merasa bertanggung jawab atas tindakan tak bermoral Susia dan 3 lainnya. Baik, kalau begitu silakan. Kebetulan aku juga ada yang mau disampaikan. Ya. Mereka keterlaluan berani menyentuh Komandan Long. Andai bukan karena Dewa Obat, akibatnya bisa parah. Jika terjadi sesuatu pada Komandan Long, akan ku ditangani hidup-hidup. Komandan Long sudah berkorban segalanya untuk mereka. Mereka benar-benar tak tahu balas budi. Dewa Obat, kondisi Komandan Long tidak serius kan? Dia masih cukup lemah sekarang. Dia datang ke ibu kota untuk temui Dragon Lord demi 4 saudari ini. Meski sudah dicegah, tetap nekat. Tak ada yang bisa menghentikannya. Miri Duraka, nanti akan kuberi pelajaran. Kenapa kau di sini? Hudengар Kechua sedang repat dengan Komandan Long di dalam. Jadi aku langsung buru-buru ke sini. Mungkin aku bisa menemui Komandan Long. Sepertinya guruku juga ada di sini. Guruku juga ada di sini. Kakak, bukankah gurumu juga di dalam? Sepertinya mereka semua datang untuk menemui Komandan Long. Kebetulan kita juga berkesempatan menemui Komandan Long. Yazantian Baraninya berpura-pura jadi Komandan Long. Begitu kita temui Komandan Long, kebohongannya akan ketahuan. Ayo. Kenapa kalian juga di sini? Justru kami yang harus tanya. Apa yang kalian lakukan di sini? Bukannya kalian harusnya kabur ke Jepang? Berani-beraninya kalian datang ke ibu kota. Aku meremehkan kalian. Tuannya bersih hati. Untuk apa dia kabur? Bersih hati? Omong kosong. Kalian sedang menghancurkan diri sendiri. Tahu siapa yang ada di dalam? Tidak tahu. Luo Jiuxia, Dewa Perang dari Great Xia. Shen Wansan, Ketua Grup Keuangan Jiudi. Qian Yu, Penasihat Nasional Great Xia dan Yao Chen, Tabib Abadi Lembah Abad. Mereka pemilik 4 pusaka, kekuasaan, kekayaan, ketenaran, dan pengobatan. Mereka juga telah bertemu Komandan Long. Bukannya kau yang mengaku sebagai Komandan Long? Mari kita lihat bagaimana kau bisa terus berpura-pura. Zantian ya, kau pikir dengan perempuan ini menjagamu, kau bisa tenang? Kami baru menemui Dragon Lord. Dia berjanji akan hadir di upacara suksesi 3 hari lagi. Saat itulah kau akan mati. Dengan dukungan Dragon Lord, siapa berani lindungimu? Kami 4 bersaudara akan mencabik-cabik. Aku yakin kau takkan berani datang nanti. Jangan khawatir. Aku akan datang. Aku ingin lihat langsung kau dapatkan token dan jadi pilar Great Xia. Memang harus kau saksikan kami dapatkan 4 token utama. Rencanamu selama 20 tahun ini gagal total. Pasti sangat kecewa ya? Aku tersentuh. Kulihat kau akan segera capai cita-citamu. Ayahmu di alam baka pasti sangat bangga. Diam. Kau tak pantas menyebut ayahku. Parenti berpura-pura. Aku ingin lihat apakah kau masih bisa tertawa di ambang kematian. Jangan buang waktu dengan dia. Ayo masuk. Nikmati 3 hari terakhir. Kami pasti akan mencabikmu dalam 3 hari. Ekspresi apa yang mereka buat jika tahu majikannya sujud padamu? Aku ingin lihat wajah penyesalan mereka. Ayo pergi. Dilarang masuk tanpa izin. Tolong beritahu mereka. Bilang Susia, Tang Mani, Chu Qingyue dan Lin Musue ingin bertamu. Tunggu sebentar. Bashan. Panglima Perong, Susia, Tang Mani, Lin Musue dan Chu Qingyue datang memberi salam.
Perani beraninya mereka datang? Andai Panglima Naga belum datang, sudah ku banting mereka. Aku tak mau temui mereka sekarang. Suruh mereka segera pergi dari sini. Kalian bisa pergi sekarang. Panglima Perang tak mau menemui kalian. Apa Ketua Shen juga tak mau temui aku? Persisnya, suruh kalian segera minggat. Mengapa bisa begini? Apa karena aku belum bunuh Ye Zhantian untuk balas dendam ayah? Apa Panglima Naga ada di dalam? Panglima Naga belum datang. Kalian boleh pergi. Sepertinya mereka masih marah. Baiklah, kita pergi dulu. Nanti kita minta maaf langsung di upacara pewarisan 3 hari lagi. Sementara ini hanya bisa begini. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, Guru, mereka mau temui Panglima Naga. Karena Panglima Naga belum datang, kita tunggu di sini saja. Mungkin masih bisa melihat Panglima Naga. Masuk akal. Kita intai sini. Siapa tahu bisa lihat Panglima Naga dari jauh. Ayo pergi. Cepat. Panglima Naga, inilah tempatnya. Jika aku jadi Panglima Naga, takkan ku biarkan orang tak tahu terima kasih itu lolos setelah berani memperlakukanku seperti itu. Inilah visi agung Panglima Naga. Kami malu tak bisa menyaingi beliau. Kalian membicarakan keburukanku lagi? Panglima Naga. Silakan Simiwa duduk. Panglima Naga, ini salahku yang gagal mendidik, membuat Susia berbuat hal membangkang tak termaafkan. Saya juga meminta Panglima Naga menghukum saya. Mohon Panglima Naga berikan hukuman. Tanpa bimbingan telitamu, bagaimana mungkin mereka meraih prestasi ini? Mengapa harus kuhukum? Sapatlah duduk. Keempat, mereka benar-benar keterlaluan. Kau menyembunyikan kebenaran untuk melindungi mereka. Jika kau benar-benar jahat, bukankah kita harus masuk neraka tingkat 18? Panglima Naga, kau sungguh takkan beritahu kebenaran? Sudah kekatakan, tapi malatak perkaya dan memfitnah Panglima Naga. Sangga menggalakan. 3 hari lagi, Naga Raja akan hadiri upacara peneruskan 4 token utama. Kalian semua harus hadir. Akan kuungkap peristiwa 20 tahun silam. Benar. Ini mungkin kelegaan bagimu. Kuharap begitu. Kenapa kamu belum pergi? Apakah tadi yang masuk adalah Lord Dragon Marshal? Benar. Suara orang tadi terdengar sangat familiar. Kenapa aku merasa itu Ye Zhantian? Memang mirip sekali dengan Ye Zhantian. Mungkinkah dia Lord Dragon Marshal? Tidak mungkin. Mana mungkin Ye Zhantian jadi Lord Dragon Marshal? Benar. Mustahil dia Lord Dragon Marshal. Kalau dia Lord Dragon Marshal, kenapa lemah sekali? Mana mungkin dia menyapu jalanan? Pasti kita salah dengar. Kalau begitu, mari tunggu di aula sampai tuan kita dan Lord Dragon Marshal keluar. Nanti kita bisa lihat wajah asli Lord Dragon Marshal. Ayo pergi. Kita semua akan ikut dalam 3 hari, semua sesuai rencanamu. Ngomong-ngomong, 4 orang itu seharusnya sudah sampai hotel. Mereka ingin menemui. Kamu belum ketemu mereka? Mana mungkin kita maafkan mereka setelah kejahatan berat ini? Ini bisa jadi hukuman untuk mereka. Sebaiknya kamu temui mereka sebentar lagi. Aku belum mau mereka tahu identitas. Guru, Ketua. Guru, apa Anda masih marah padaku? Guru, sebagai murid, aku sadar telah berbuat salah. Maafkanlah hamba. Apa? Kau sadar telah bersalah? Aku mengerti. Apa guru kecewa karena kita tak langsung membunuh Ye Zhantian balas dendam? Tapi tenanglah guru. Kami pasti akan menghancurkannya. Kau! Guru, muridmu ini telah mengecewakan. Tak kuzangka Ye Zhantian punya pengawal kuat hingga masih hijab. Tapi 3 hari lagi, Raja Naga akan hadir di pelantikan penerus 4 token. Kali ini Ye Zhantian pasti tak bisa kabur. Baik, akan kulihat caramu membunuhnya. Tentu aku tak akan membiarkannya mati cepat. Dendam kematian ayah bagai langit dan bumi tak bisa didamaikan. Aku akan buat hidupnya bagai neraka. Bagus. Itu sangat bagus.
Guru, apa Jenderal Naga tidak ikut keluar? Guru, bukankah Jenderal Naga ikut keluar bersama Anda? Anda baru bisa menemui Jenderal Naga setelah warisan dan penyerahan 4 token utama selesai. Ikut saya. Jangan ganggu istirahat Jenderal Naga. Jenderal Naga. Apa Anda benar-benar akan melakukan ini? Lagi pula waktuku tidak banyak tersisa. Aku ingin membalas dendam untuk Su Hao dan yang lain dengan tanganku sendiri. Kalau tidak, aku tidak bisa tenang meski setelah mati. Jenderal Naga, silakan lihat. Ini adalah elisir emas 9 putaran yang dibuat langsung oleh lembah Dewa Pengobatan. Setelah diminum, bisa memulihkan tenaga seseorang dalam waktu singkat. Tapi efek sampingnya sangat berbahaya. Setelah digunakan, pengguna bisa tewas atau cacat permanen. Tidak, Jenderal Naga. Anda tidak boleh minum elisir emas semacam ini. Apa pil ini benar-benar seefektif itu? Ya, saya yakin. Aku yang akan memakannya. Ingat, jangan beritahu siapapun. Siap. Sia, apa binatangnya Zantian itu akan datang hari ini? Jangan-jangan dia kabur? Kabar? Meski lari ke ujung dunia, nasibnya sudah pasti. Apalagi dengan kemampuannya sekarang, sulit baginya keluar dari Daxia hidup-hidup. Aku telah memanfaatkan berbagai hubungan dan mengatur semua rute keluar dari Daxia. Selama dia muncul, pasti akan dicegat. Mimpi belaka jika dia ingin meninggalkan Daxia. Sang Dragon Lord juga akan tiba hari ini. Ini bukti Dragon Lord menaruh harapan besar pada kita. Yazantian pembina ayah kira. Dragon Lord pasti tidak akan mengampuninya. Jenderal Su, Presiden Tang, Dr. Lin, Cendekiawan Chu, selamat. Mulai hari ini, kalian berempat akan jadi panutan warga Daxia. Benar, 4 benda ini simbol kekuasaan dan kehormatan tertinggi Daxia. Banyak yang berjuang mati-matian tapi tak berhasil mendapatkannya. Kesuksesan kami berempat ini berkat usaha keras kami sendiri. Kedua, kami berterima kasih pada para guru kami. Mereka memberi bimbingan dan, yang terpenting, kepercayaan pada kami. Di pesta ulang tahun terakhir, gagal mengeksekusi binatang Yezhantia. Kali ini, mohon kalian semua jadi saksi sekali lagi. Bajingan itu melanggar hukum langit. Pasti mati hari ini. Benar, sampah seperti itu harus dieksekusi di depan umum. Kau berani sekali datang ke sini. Aku meremehkan nyali. Hari ini, kau akan mewarisi 4 benda simbolis. Tentu aku datang sebagai saksi. Perlu kami menggunakan seksi? Hanya agar semua orang melihat konsekuensimu. Kau boleh masuk. Bukannya kau mengaku Komandan Naga? Hari ini Komandan Naga akan datang. Bahkan Raja Naga akan mendukung kami. Mari lihat cara kau mengelak kali ini. Kau kira aku tak tahu perbuatanmu? Inilah makna bukan tak ada karma, hanya waktunya belum tiba. Ingat sikapmu ini. Kau akan menyesal nanti. Apa? Masih mau menipu kami? Ya Zantian sedar begini kau terhadap Sensia. Apa yang kau lihat darinya? Atau seleramu aneh sampai suka bajingan macam ini? Yezhantian, aku malah mengagumi. Sudah jadi tukang sepu, masih pandai menipu. Kalau bukan karena Bibi, kami pasti sudah tertipu. Qingyu, kau akan jadi sarjana nasional Kerajaan Xia Agung. Tidakkah kau takut ditertawakan orang karena bicara sembarangan? Yazantian, saya pa berani menertawaku jika sedang mencaci anjing? Maukah kau katakan padanya bahwa kau bisa melakukannya? Tentu tidak. Bagus. Pengkhianat sepertimu panis daikesai. Benar. Mencaci saja masih terlalu ringan. Kau suka jadi anjing? Sekarang juga berlutut dan bertingkah seperti itu. Siapakah berani memfitnah Tuan Ye? Tuan Ye melarangku memukul mereka. Tapi kau pikir aku tak berani menghajarimu? Berani beraninya kau pukul aku. Percaya atau tidak, aku masih berani membunuhmu. Beraninya kau masih bertindak kasar di sini? Apakah kau sama sekali tidak serius soal masalah otorisasi? Hong N.I. Kakak ipar, hari ini akan kubicarakan kebenaran peristiwa 20 tahun lalu. Bersiaplah secara mental. Masihkah kau ingin memfitnah suamiku dan membela diri di hadapan Naga Agung? Naga Agung mengetahui kebenaran. Naga Agung pasti akan memastikan kebenaran ucapanku. Tidakkah kau masih percaya pada Naga Agung? Baik.
Aku ingin lihat bagaimana kau akan membela. Yao Chen, guru lembaga obat abadi telah tiba. Murid menyambut guru dengan hormat. Guru, kaki tangan Jepang ini masih berani bicara seenaknya di sini. Guru, jangan khawatir. Hari ini hamba takkan biarkan dia pergi hidup-hidup. Mengapa kau sangat membencinya? Pembunuhan ayah adalah dendam berdarah yang tak termaafkan. Apalagi dia mengkhianati Xia Agung menjadi kaki tangan Jepang. Setelah dapatkan obat dari 4 token suci, tugas hamba basmi pengkhianat seperti dia. Bangsat. Guru? Mengapa guru memukulku? Kupukul karena kau tak tahu terima kasih dan tak bisa bedakan benar salah. Dewa Obat Yao, maksud guru apa? Apa salah kami balas dendam ayah dan basmi pengkhianat? Dia membunuh ayahku bahkan memenggal kepalanya. Dia juga menyebabkan kematian ibuku. Harus kubalas dendam sedalam lautan darah ini. Mengapa guru menghalangkai? Karena dia mengasuhmu 20 tahun lamanya. Dia berikan segalanya, bahkan nyawanya. Tapi dia membunuh ayah. Semua ini dilakukannya untuk memanfaatkanku dapatkan 4 token suci. Memanfaatkanmu? Kau tak pantas. Kau terlalu menganggap diri penting. Dewa Obat Yao, pengkhianat ini ahli bicara manis penuh tipu. Selama 20 tahun kami berempat tertipu olehnya. Dia hampir berhasil. Kau pasti akan menyesal. Sendikiwan Shin Yu dari Kerajan, Xia Agung Telet. Tuan Yi. Guru, kenapa kalian begitu sopan padanya? Orang seperti dia pantas dihukum setimpal. Diam, jika berani hina Tuan Yi lagi, aku kebat status murid. Kau juga tak layak menyandang gelar terhormat. Kenapa kalian bela orang seperti ini? Sarjana Qian. APA kau juga tertipu olehnya? Ye Jantian, kau benar-benar licik. Dewa Obat dan Sarjana Qian termakan bohong membela kalian. Ayahmu terlalu percaya sampai angkat saudara dengan. Akhirnya mereka semua tewas di tangannya. Dewa Obat dan Sarjana Qian. Jangan percaya Ye Zhantian. Suamiku contoh nyata akibatnya. Aku belum sebodoh itu. Aku yakin guru pasti tak sebodoh itu. Mustahil dia percaya orang itu. Guru, kesalahan apa yang telah kulakukan? Kalau berani hina Tuan Yi lagi, aku buang kau jadi murid. Kenapa Sarjana Qian juga bela Ye Zhantian? Tak apa. Guruku dan ketua organisasi. Kuyakin mereka berdua takkan tertipu Ye Zhantian. Itu Shen Wansan, ketua grup keuangan Jiuding. Ini Shen Wansan, ketua grup keuangan Jiuding sekaligus orang terkaya di Daxia. Hari ini akhirnya saya melihat sosok aslinya. Ya, Shen sang orang terkaya memang jarang muncul dan hidupnya tertutup. Presiden. Ada apa dengan Shen sang orang terkaya? Tientang akan mewarisi simbol kekayaan dan menjadi orang terkaya baru di Daxia. Mengapa dia tidak memperhatikan Tientang? Kenapa saya merasa Shen juga mengejar Ye Zhantian? Tian Yi. Presiden. Mengapa Anda begitu menghormatinya? Bagaimana pengkhianat ini layak diperlakukan seperti ini? Beng Zianet, penjahat, inikah caramu menyapa ayah angkat yang sudah membesarkanmu 20 tahun? Dia sudah membesarkanku 20 tahun. Tapi dia juga pembunuh ayahku yang sesungguhnya. Kau akan segera tahu kebenarannya. Aku janji saat itu kau akan sangat menyesali perbuatanmu hari ini. Mengapa kalian semua berkata begitu? Bahkan Dewa Perang Luo pun akan mengatakan hal yang sama. Tidak mungkin. Guruku pasti akan mendukungku. Mendukungmu? Aku sangat marah sampai ingin membunuhmu sekarang. Mendukungmu? Aku marah sampai ingin membunuhmu sekarang. Tuan, apa yang kau katakan tadi? Ku bilang aku tak sabar ingin membunuhmu saat ini. Kenapa? Dewa Perang Luo, putriku minimal Jenderal Bintang 9 yang akan jadi penerusmu. Meski muridmu, tak pantas dia menghina orang seperti ini. Kalau bukan karena Tuan Ye, sudah kusuruh dia keluar dari sini. Di mana kesalahanku? Tuan Ye sudah berkorban seper hidupnya untukmu. Kau malah ingin membunuhnya tanpa tahu kebenaran. Kau sama saja dengan serigala berbulu domba. Tak tahu kebenaran? Aku melihatnya langsung. Ye Zhantian membina suamiku dan orang tua mereka. Kau tak paham arti diakui dan dihargai. Dulu kau cuma prajurit rendahan. Tanpa bantuan suamiku, bisakah kau jadi dewa perang? Aku sangat berterima kasih pada Dewa Perang Su. Tapi ini hal yang berbeda.
Kalau bukan Tuan Ye, mereka berempat sudah tewas sejak lama. Bukankah Ye Zhantian membunuh 4 dewa perang? Itu benar. Tapi faktanya lebih kompleks. Dia jealous member Amerika. Kenapa kalian membelanya? Malah kau tuduh kami, di mana Kirailan di dunia ini? Kalian cuma lihat Tuan Yi memenggal mereka. Tapi apa yang terjadi sebelum itu? Maksudmu? Kau tak mau keadilan, tak ingin tahu kebenaran. Sekarang kami beri kau kebenaran yang tak bisa kau terima. Tuan Yi, silakan duduk di kursi kehormatan. Guru, hak apa dia bisa duduk di sini? Yang berhak duduk di sini cuma Dragon Lord. Siapa dia sampai berani-beraninya? Dia cuma tukang sapu, penjajah Jepang, dan pembunuh. Dia itu ayah angkatmu. Berani-beraninya kau. Dia bukan tukang sapu, bukan pula pengkhianat. Dialah penemu 4 token penting sekaligus pemilik aslinya. Meski punya kekayaan dunia, dia rela melepas semuanya untuk jaga rahasia. Dia sosok yang disebut Dragon Lord sebagai gurunya. Hormat kepada Dragon Marshal. Hormat kepada Dragon Marshal. Ternyata dia adalah Panglima Naga. Bagaimana mungkin? Bukankah dia pengkhianat pembunuh 4 dewa perang? Tidak, mustahil dia menjadi Panglima Naga. Guru, kau bohong pada kami kan? Bagaimana mungkin dia Panglima Naga? Kecoa. Ini tidak benar, bukan? Guru. Dia benar-benar Panglima Naga. Guru, aku tidak percaya. Semuanya, berdiri. Terima kasih, Panglima Naga. Ini semua salahku. Seandainya aku tak menyembunyikan jati diri, mungkin kejadian hari ini tak akan terjadi. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana mungkin kau jadi Panglima Naga? Jika dia Panglima Naga, mengapa dia membunuh orang tua kami? Ayah kami berjuang untuk negara. Bagaimana tega membunuhnya? Kau pasti bersekutu dengan Ye Zhantian menipu kami? Kalian sama-sama pengkhianat. Diam. Jika bukan karena kau janda Panglima Su, Dewa Perang, mulutmu sudah kusobek. Tidakkah kau ingin tahu kebenaran peristiwa ITU? Akan kuperlihatkan kebenarannya. Awalnya, aku berniat menyimpan rahasia ini seumur hidup, tapi tidak sesuai harapan. Karena kalian ingin tahu, akan kuceritakan. Jika tak percaya, tanyakan pada naga raja saat dia datang nanti. "20 tahun lalu, Miyamoto Ichiro penjajah Jepang menyerang Xia Agung. Empat dua perang digerakan untuk menjepang musuh. Mereka bertarung gagah berani. Tapi ada pengkhianat di antara mereka. Miyamoto Ichiro menculik istri dan anak para dewa perang untuk memaksa mereka. Mereka menolak menyerah. Istri mereka lebih memilih mati daripada membiarkan suami mengkhianati Xia Agung. Miyamoto Ichiro membunuh istri mereka untuk menyiksa para dewa perang. Para dewa perang tetap tak menyerah. Miyamoto lalu melukai putri mereka parah-parah. Akhirnya para dewa perang terpaksa berlutut untuk menyelamatkan anak mereka. Kamu bicara omong kosong. Diam. Biarkan dia selesaikan bicaranya. Setelah mereka berlutut, Miyamoto menyuntikkan obat khusus ke tubuh mereka. Obat itu membuat mereka tak sadar dan jadi boneka. Mereka lalu menyerang tentara Xia Agung dan membantai banyak prajurit. Apa ini benar adanya? Apakah 4 dewa perang benar mengorbankan prajurit Xia? Tidak mungkin. Ini dusta. Berani memberontak pada suamiku. Penjaga, tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku, Luo Jiuxia, bersumpah demi dewa perang, ucapan Hongni benar. Aku, Yao Chen, bersumpah atas nama lembaga tabib, semua pernyataan Hongni benar. Aku Shen Wansan pun bisa membuktikannya. Aku Qian Yu bersaksi sebagai penasihat nasional Xia. Semua ini fakta. 4 dewa perang berjuang melawan efek obat agar tetap sadar. Di saat genting, Jenderal Long datang membunuh Miyamoto. Mereka yang tak terselamatkan memohon kepala mereka dipenggal. Hanya begitu mereka tak dikendalikan perampok Jepang.
Mereka tak mau menjadi aib bagi Xia. Sebelum wafat, mereka minta rahasiakan ini dari 4 putri mereka. Dengan berat hati, Jenderal Long memenggal kepala mereka. Untuk menjaga nama baik mereka, perintah kerahasiaan dikeluarkan. Sementara itu, diumumkan mereka gugur sebagai pahlawan di medan perang. Untuk menepati janji, Jenderal Long gunakan seluruh kemampuannya menyelamatkan kalian. Rambut putihnya ini muncul karena kalian berempat. Jenderal Long adalah tokoh paling berkuasa nomor 1 di Xia Agung. Dia pelindung sejati dari Xia Agung kita. Dia telah menguras semua kekuatannya untukmu. Kini dia hanya orang biasa. Setiap 3 tahun, dia harus bergantung pada Dewa Obat untuk memperpanjang nyawa. Kalian tahu, tanpa tekad kuat Jenderal Long, dia mungkin sudah lama tumbang. Tapi kalian sangka Jenderal Long menerima kalian hanya untuk 4 token? Kalian malah membuat daftar 4 tuduhan. Kalian benar-benar tak berperasaan. Jenderal Long rela mempertaruhkan nyawa demi sebuah janji. Apa yang sudah kalian berempat lakukan? Lupa bagaimana dia merawat kalian sejak kecil? Bertahun-tahun dia merasa bersalah dan berusaha keras merawat kalian. Semua ini agar suatu hari kalian bisa menerima warisan 4 token. Hanya begini dia bisa menghadapi 4 dewa perang yang telah tiada. Inilah kebenaran yang kalian cari. Selama ini aku diam demi menjaga reputasi 4 saudaraku. Juga untuk menjaga citra mereka di hati kalian. Terlebih demi janji itu. 20 tahun telah berlalu. Kami semua tertekan, apalagi Jenderal Long. Dia telah menanggung terlalu banyak penderitaan. Jenderal Long bisa bangga karena telah membela dinasti Xia, rakyat, saudara, dan terutama kalian. Sekarang kalian tahu kebenaran, puaskah? Tidak. Ini bukan kebenaran. Sungguh bukan. Ini kebenarannya. Yang Mulia Naga akan tiba. Tuan Naga akan tiba. Hormat kepada Tuan Naga. Hormat kepada Tuan Naga. Tak perlu upacara berlebihan. Silakan bangun. Terima kasih, Tuan Naga. Panglima Naga. Hormat kepada Tuan Naga. Tuan Naga, silakan duduk di tempat terhormat. Panglima Long sedang tak sehat. Lebih baik kau yang duduk. Silakan. Shimbiyun. Su saya, Tang Mani. Lin Mushiwet, Chu Qingwe. Sudah kusampaikan kebenaran yang selama ini kau cari. Kau beritahu dengan sungguh. Semua ini fakta. Bagaimana mungkin? Shin, saat kau selamat dari bencana itu, kau hanya lihat guru bunuh 4 dewa perang. Wajar kau simpan dendam dan balas dendam untuk suamimu. Saat guru kumpulkan dan periksa tulang belulang, tulangmu tak ditemukan. Selama 20 tahun ini dia terus mencari MU. Ini bukti betapa dalam kasih guru pada saudaranya. Aku salah. Ini semua salahku. Adik ipar, cepatlah bangun. Semua ini salah. Andai saat itu aku tepat waktu, Su Hao dan yang lain takkan mati. Kakak. Aku bersalah dan tak layak dimaafkan. TAPI maafkan Lakim Pat Mirka. Karena aku tak tahu kebenaran, mereka percayai aku dan mau membunuhmu. Ayah. Cepat bangun. Apa yang kau lakukan sudah benar. Memalukan jika tak pikirkan balas dendam ayah. Kalian tak layak jadi anaknya. Aku hanya akan marah jika kalian lakukan itu. Ayah, kau yang selamatkan nyawaku dengan jiwa raga. Sejak kecil hingga dewasa, ayahlah yang membimbing dan melindungi kami. Kami bersumpah saat sukses nanti, pasti akan membalas budi ayah. Tapi kamilah yang paling menyakiti ayah. Ayah, aku salah. Waktu kecil aku sering sakit. Ayah rawat aku tanpa keluh. Rela hujan dan dingin antarku ke rumah sakit. Semua ini masih jelas kuingat. Tapi aku malah menyakiti ayah. Ayah, pukullah aku. Marahilah aku. Ayah paling sayang aku waktu kecil. Selalu beri aku makanan enak milik. Berusaha keras penuhi semua keinginanku. Aku memang bukan orang baik. Sudah berbuat lebih kejam dari binatang. Waktu SMA aku dibuli preman. Ayah yang datang menyelamatkan. Hingga ayah harus dirawat di rumah sakit. Sekarang aku malah menusuk jantung ayah.
Semuanya sudah selesai. Aku tak pernah menyalahkan kalian. Banggalah Simiwa. Kalian adalah kebanggaan ayah. Sujud pertama untuk rasa siakar atas kasih ayah membesarkan anak. Sujud kedua untuk terima kasih atas didikan ayah. Sujud ketiga untuk penghargaan atas penyelamatan ayah. Sujud keempat untuk apresiasi atas perlindungan ayah. Cepat bangun. Tuan Naga, bolehkah upacara penerusan 4 token utama dimulai sekarang? Bisa dimulai. Hadirin sekalian, hari ini kita adakan upacara penyerahan 4 token. Kekuasaan, kekayaan, pengobatan, dan reputasi. Terima kasih telah hadir sebagai saksi. Karena Tuan Naga sendiri yang hadir, mohon kehormatan Tuan Naga mengenakan token pada mereka. Laksamana Naga, pengenaan token oleh Anda akan memberi makna khusus. Baiklah. Sia, mulai hari ini kau jadi dewa perang Great Sia. Jangan sombong, tingkatkan terus latihanmu. Semua suatu hari kau bisa jadi tulang punggung negara. Anak akan patuh pada ajaran ayah. Mulai sekarang, kau pegang nasib keuangan kerajaan Great Sia. Kendalikan emosi, buat perencanaan matang. Garis hidup ekonomi negara ada di tanganmu. Ayah tenang, anak pasti takkan menjelaskan. New Shwek. Mulai hari ini kau jadi dewa pengobatan Great Sia. Ingat, pengobatan adalah dasar peradaban. Wujudkan kasih dokter, selamatkan dunia, jangan lupa niat awal. Anak akan utamakan pasien dan jaga Great Sia. King Yue, mulai hari ini kau jadi cendekiawan nasional. Ingat ajaran leluhur, teliti hal yang bermanfaat untuk negara. Akan kuikuti ajaran senior dan ciptakan penemuan penting. Baik. Kuharap kalian mengikuti jejak pendahulu dan menjaga Sia Agung kita. Biar Sia Agung benar-benar berdiri di atas semua negara. Agar tak ada lagi yang berani mengincar artefak suci Sia Agung. Kami akan jadikan penjagaan Sia Agung sebagai tugas suci, hingga titik darah penghabisan. Hari ini hari yang membahagiakan. Tak perlu kaku. Santai saja dan minum sepuasnya. Baik. Ayah, Komandan Naga. Komandan Naga. Apoteker, cepat periksa guru ini. Kondisi Komandan Naga sangat lemah. Sejak kehilangan tenaga dalam, kondisi fisiknya terus memburuk. Kalian berempat melukainya lagi, kini dia diambang kelelahan total. Ini semua salahku. Guru, tolong selamatkan ayu. Aku rela mengorbankan nyawa untuk membas kesalahan ini. Ini salahku. Biar ku tebus dengan nyawaku. Aku tak berani menghadap kakak Haulat. Diam. Jika membunuhmu bisa menyembuhkannya, tak akan kurat. Cepat bawa ke tempat yang sepi. Aku akan beri perawatan akupuntur. Seseorang, cepat antar Komandan Naga ke... Tabib Abadi, bagaimana kondisi fisik Panglima Naga? Panglima Naga saat ini diambang kelelahan total. Tapi Panglima Naga punya tekad yang sangat kuat. Itulah yang membuatnya bertahan sampai sekarang. Tabib Abadi, kumohon selamatkan nyawa Jenderal Long. Akan kujurahkan seluruh kemampuanku. Yao Chen, aku takkan pergi tenang sebelum rangkana akhir terselesaikan. Tak peduli caranya, panjangkan umurku sampai waktu itu tiba. Baik, Guru. Guru sudah berbuat cukup untuk Sia Agung. Serahkan sisanya pada kami. Beristirahatlah dengan tenang. Tidak. Aku ingin membalaskan saudara-saudaraku dengan tanganku sendiri. Heng Ni, Chuk Xiao. Lindungi keempat saudari itu tanpa celah sedikit pun. Tenang saja,
Panglima Naga, kujamin dengan nyawaku. Selama Luo, Jiu Xiao masih hidup, Bajingan Kesel itu, takkan sinaramba mereka. Panglima Naga. Hangni. Mengapa kau menanjus? Jika aku mati, itu justru pembebasan bagiku. Panglima Naga, Bapak akan baik-baik saja. Bapak pasti sembuh. Yang pantas mati seharusnya aku. Jika bukan karena aku, kakak takkan terluka. Kakak juga takkan menjadi seperti sekarang. Bagaimana aku berhadapan dengan kakak Hao? Sudah, jangan menangis. Ini bukan salahmu. Kau baru tahu kebenaran ini. Jika ada sesuatu pada kakak, akan kuhabiskan nyawaku untuk menebus kesalahan. Menurut sumber terpercaya, setelah Ye Zhantian menyerahkan 4 token besar kepada putri angkatnya hari ini, ia muntah darah dan pingsan. Sepertinya Ye Zhantian sudah di ujung tanduk. Sungguh kemampuan luar biasa bisa bertahan sampai sekarang. Lalu kapan kita bertindak? Tentu, kita tunggu sampai kewaspadaan mereka mengendur. Sekarang, Dragon Lord dan Luo Jiuxia berpihak pada Ye Zhantian. Kau yakin cukup percaya diri untuk bertindak? Andai bukan camper, Tangan Ye Zhantian. Kita tak perlu menunggu 20 tahun lagi. Kali ini, jika Ye Zhantian mati dan aku tak bisa mengurus keempat anak kecil itu akan jadi aib besar. Ingat, jangan pernah lengah kapanpun. Harus tetap tenang, baru ikan akan menyambar umpan. Ayah, kondisi ayah bagaimana sekarang? Kami sudah seduh sup ginseng. Biar saya menyuapi ayah. Enak. Waktu kami kecil dan sakit, ayah dengan sabar menyuapi kami. Sekarang giliran kami membalas badi. Kalian punya misi Daxia, fokuslah pada tugas kalian. Tak perlu terus menemani saya. Ada Hongni yang merawat saya. Tuan Long, apakah Simua Pesukan sudah siap? Pangeran Zhenbei sangat lisik. Tidak akan butuh 20 tahun untuk melacaknya, kalau bukan karena itu. Sudah kuatur. Semua jagoan dari istana diam-diam mengungsi. Selama mereka bertindak, 4 orang itu pasti akan selamat. Ninjutsu bajak laut Jepang ini tidak boleh diremehkan. Ditambah Pangeran Zhenbei sangat teliti dalam perencanaan. Aku masih merasa was-was. Ini juga jalan terakhir. Untuk menjebak Pangeran Zhenbei, kita harus beri umpan yang menarik. Kalau tidak, bukti tidak akan ketemu. Aku akan kembali ke ibu kota. Mereka akan terus waspada selama aku di sini. Hormatku untuk Tuan Long. Guru, jaga baik-baik kesehatanmu. Tenang. Aku takkan mati sebelum dendam besar ini terbalas. Pangeran, Tuan Long sudah kembali ke ibu kota. Bagaimana dengan Luo Jingxiao dan yang lain? Mereka juga sudah pergi. Setelah 20 tahun berkomplot, akhirnya Ye Zhantian mati duluan. Dia terlalu kuat, meski ilmu silatnya sudah lumpuh. Selama dia hidup, aku tak punya keyakinan. Sekarang saatnya tiba. Berta mereka dan Malaya Persai. Saya. Kak Hao, maafkan aku. Aku salah paham dengan kakak. Aku membuat kakak tertua terluka. Semoga arwahmu di surga memberkati kakak berumur panjang. Ayah, kami tahu apa yang terjadi dulu. Meski kau bersujud pada perampas Jepang, itu demi kami. Kami tak menyalahkanmu. Aku akan teladani kalian dan jaga Sia. Ninja Jepang. Sia, bunuh segera binatang-binatang ini. Merekalah pembunuh ayahmu. Dengan kemampuan selevel ini berani lawan kami ninja tingkat tinggi dari Jepang. Dia pantas jadi mainan dan budak kami. Mencari mati. Sia, serang. Pasukan elit kekaisaran. Jenderal Su Dewa Perang, pas. Ada APA. Siapa kau? Jangan buang waktu. Ikut aku atau kau tewas. Jangan harap orang Jepang. Ini bukan kau yang tentukan. Pasukan elit penjaga istana sudah datang. Nona Tang, jangan takut. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nona Tang, masalah ini cukup rumit. Sebentar lagi kau akan tahu. Saya, Pak.
Penjaga Istana yang paling Mau kabur? Pergi ke neraka. Penjlaja Master, Dr. Chu. Chu Guoshi, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik. Yang Mulia Raja Naga, saya laporkan Jepang mengirim ninja untuk bertindak. Pasukan elit Kekaisaran sudah membasmi mereka. Apa hanya ninja Jepang yang bertindak? Benar. Mereka mati-matian ingin merebut 4 token utama. Apa semudah itu kita kalahkan mereka? Ini tidak masuk akal. Apakah Yang Mulia curiga ada yang mencurigakan? Abangi Marsikal Long dan tanya pendapatnya. Marsikal Long, Kepala Pelayan Sao sedang ditelepon. Sambungkan. Marsikal Long, ada kabar dari penjaga Kekaisaran Elit. Jepang mengirim ahli bela diri kuat untuk menyerang 4 wanita muda. Semua pelaku sudah ditumpas. Saat ini, keempat wanita muda belum dalam bahaya. Laporkan ke Bajinda Raja Naga. Jangan khawatir, semua terkendali. Marsikal Long, benarkah Pangeran Zenbei akan ke Laut Tenggara? Pangeran Zenbei sudah mempersiapkan segalanya. Yang dia incar bukan 4 token, tapi jabatan Raja Naga. Token itu hanya umpan untuk mengalihkan perhatian kita. Fokuskan semua sumber daya untuk lindungi Sia. Dengan begini, pengawal Baginda Raja Naga akan berkurang. Ini kesempatan terbaiknya untuk bertindak. Bukankah Baginda Raja Naga dalam bahaya? Ya, karena itu saya akan jaga Baginda Raja Naga langsung. Marsikal Long, kondisi Anda? Kalian pasukan elit yang saya latih selama 20 tahun. Butuh waktu lama melatih, tapi bisa dipakai kapan saja. Hanya ada satu target hari ini, yaitu Baginda Raja Naga. Baginda Raja Naga. Baginda Raja Naga. Target kalian adalah Baginda Raja Naga. Seperti peribahasa, tangkap pemimpinnya dulu. Jika saya tangkap Baginda, saya akan jadi Raja Naga baru. Apa yang tidak bisa kurai? Laut Tenggara yang terlarang. Dilarang masuk tanpa titah kerajaan. Pelanggar perintah akan dihukum mati tanpa ampun. Yang Mulia Raja Naga, ada musibah mengerikan. Pangeran Zenbei memimpin prajurit maut dan menyerbu. Penjaga kerajaan semuanya tidak ada. Penjaga kita tak sanggup lawan prajurit mautnya. Dia hampir menerobos masuk ke aula utama. Aku salah. Semuanya salah. Target Pangeran Zenbei bukan 4 pusaka, tapi aku. Yang Mulia, sudah terlambat memanggil penjaga kerajaan. Yang Mulia, cepatlah pergi lewat pintu belakang. Bagaimana Raja Naga bisa mundur? Panglima Naga tak angkat telepon. Semuanya berakhir. Keponakanku, kau tak menyangka tak. Sungguh di luar perkiraanku. Harus kuakui, langkahmu ini sangat cerdik. Kau menipuku dan sang naga jenderal. Semua penggul istana yang berbahaya sudah Kirken. Sang naga jenderal pun akan tewas. Semua angkaman telah beres. Cukup tulis surat turun tahta. Aku bisa ampuni nyawamu. Mengampuniku? Kau pikir aku percaya omongmu? Punya pilihan lain? Jika tak mau menulis surat turun tahta, akan kusiksa sampai kau minta mati. Selama surat turun tahta tak ada, kekuasaanmu tak sah. Kau akan dibenci rakyat seluruh dunia. Pemilik 4 token hebat akan kuasai kekayaan, kekuasaan, reputasi, dan obat-obatan. Menggulingkanmu jadi mudah. Lebih baik kau turun tahta, atau nyawa banyak orang akan melayang.
Semua penentang akan kuhabisi satu persatu. Tidakkah Pangeran Zenbi takut dikutuk karena bersekutu dengan perampok Jepang? Lupa dengan kejahatan mereka di Daxia dulu? Kapan balas dendam ini berakhir? Kerjasama adalah jalan terbaik. Kau tak layak pakai Martelong. Tak ada pengkhianat sepertimu di Clan Law. Karena kau keras kepala, akan kupermalukanmu. Akhirnya ketemu juga Tuan Long dari Daxia. Tuan Long, si Pat Purdy, aku takkan mundur selangkapan. Bersiaplah mati. Chi Padang Longke. Jantian Yi. Energy Padang Longke. Yi Jantian. Yizhantian, apakah kekuatanmu sudah pulih? Tidak mungkin. Guru, rupanya kau sudah lama tahu Long Yi kan memberontak. Tidak apa. Tuan Long sudah diselamatkan. Tuan Long, maafkan saya tidak memberi kabar sebelumnya. Maaf telah membuatmu cemas. Saya mengerti. Andai saya tahu, Long Yi takkan terjerat. Long Ye, kau berkonspirasi dengan bandit Jepang, menyiksa rakyat, dan berencana memberontak. Kau layak mati. Bukankah tenaga bela dirimu sudah hancur? Bukankah kau seperti pelita yang hampir padam? Bagaimana mungkin? Kau masih punya aura sekuat ini. Aku tidak percaya. Siapa bilang tidak bisa dipulihkan? Itu semua kebohongan yang sengaja kubicarakan. Agar kau muncul. Kau penyebab kematian keempat saudara angkatku 20 tahun lalu. Hari ini akan kubalas dendam mereka. Bunuh mereka. Serang dan Bunatia. Kau tidak bisa kabur. Akan kuperangi sampai titik darah penghabisan. Long Ye, sekarang giliranmu. Mau membunuhku? Takkan ku beri kesempatan. Tak ada yang bisa membunuhku. Siapapun. Zio Hao Xiaolong. Zia Fi Ai Xiao Xiao. Akhirnya kubicarakan dendam untukmu. Kini kau bisa beristirahat dengan tenang. Cactian. Cactian. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah Jenderal Long sudah pulih kekuatannya? Jenderal Long hanya minum ramuan pemulih sementara. Kini dia benar-benar kehabisan tenaga. Apa? Guru tak boleh tumbang. Kekaisaran Sia butuh guru. Cepat cari dewa pengobatan. Siap, Tuan Long. Hamba telah datang. Dewa pengobatan, tolong selamatkan guru kami. Ini berkah langit. Selama bertahun-tahun kami mencari obat untuk Jenderal Long. Usaha takkan mengkhianati hasil. Akhirnya kami menemukannya. Cepat berikan obatnya ke Jenderal Long. Setelah minum ini, Jenderal Long bisa hidup 20 tahun lagi. Jenderal Long. Jenderal Long. Cactian. Cactian. Aku belum mati. Jenderal Long, akhirnya Paduka sadar. Dewa pengobatan telah temukan ramuan penyelamat. Paduka bisa hidup 20 tahun lagi. Benar, Jenderal Long. Paduka bisa hidup 20 tahun lagi. Hanya tingkat kultivasinya tak bisa pulih. Kini Paduka jadi orang biasa. Akhirnya aku bisa hidup tenang dengan Hong Ni. Aku sungguh bahagia.